Nike memiliki lebih dari 30 pabrik di Indonesia tersebar di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Batam. Produsen sepatu dan pakaian olahraga ini mempekerjakan lebih dari 140.000 buruh di Indonesia. Pada Februari tahun lalu dari Serang diperoleh kabar yang diduga terjadi di berbagai pabrik Nike. Upah lembur buruh Nike di Serang tidak dibayar penuh. Cerita itu lalu diterbangkan ke Amerika. Nike's initial reaction to the reports that came out about how their workers were being treated and being forced to live in Indonesia was they just deny. It's not our problem. The activists have the right issue. Yeah, sure, there's sweatshops out there, but they would say they had the wrong company, that Nike doesn't have any sweatshops. Lembur tak dibayar atau jam molor itu akhirnya terbukti. Menurut aturan perburuhan, buruh dapat diminta lembur selama-lamanya 3 jam sehari. Di Serang, buruh Nike hanya dapat uang lembur 1 jam untuk kerja tambahan selama 1,5 atau 2 jam. Mengikuti desakan yang datang, Nike akhirnya bersedia kasus tersebut diinvestigasi. Suatu survei dilakukan. Survei itu dilakukan berawal dari keinginan adanya pembuktian bahwa benarkah di Nikomas itu terjadi jam kerja molor yang dimaksud, gitu kan. Kalau misalkan terjadi, berapa sih gitu kan jam kerja molor yang dilakukan? Itu. Per harinya berapa, per minggunya berapa, itu. Mengapa sampai perlu terus-menerus ada lembur? Pengawas dikasih schedule ya, misalkan hari ini yang harus dia selesaikan 3.000, harus selesai sama operator dalam sekian jam. Kalau operatornya tidak sanggup mengerjakan sekian jam, kita molor supaya kerjaan itu selesai. Sedangkan kan orang manajemen tidak mau tahu, pokoknya harus oke. Jam molor di Nike Serang itu berlangsung selama 18 tahun. Kasus ini terjadi terutama di seksi shoeing, yakni mereka yang menjahit sepatu. Tapi hukum Indonesia hanya membolehkan pembayaran ganti rugi mundur hingga 2 tahun ke belakang. Nike berjanji membayar $1 juta Amerika untuk kesalahan ini. Dan kenyataannya juga ketika ini dihitung udah ada indikasi kuat bahwa ini pelanggaran ada. Dan mereka siap bayar berapapun. Nah ini, jadi kalau menurut saya kalau soal PKB-nya, ya hak-hak mereka sudah bagus terpenuhi dengan baik. Tapi Bambang salah. Uang ganti rugi yang setara dengan 9 miliar rupiah bagi 4.437 pekerja Nike Serang nyatanya tak utuh sampai di tangan yang berhak. Seorang buruh Nikomas yang kami panggil Lia hanya menerima secuil uang ganti rugi. Penggantian uang kompensasi yang molor dapat tambahan berapa? 45.000. 45.000? Ya. Itu berapa jam berarti? Saya nggak ngitung, cuman waktu itu cuman ngisi formulirnya formalitas doang. Jadi Mbak ngisinya berapa? Isinya mungkin sekitar 3 jam itu, atau 4 jam lah. Berapa banyak Mbak yang dapat 45.000? Banyak sih, ada yang 12.000, malahan ada yang tidak dapat. Lia sudah bekerja selama 4 tahun di pabrik Nikomas, tempat Nike diproduksi di Serang. Nah, apa betul jam molor selama 4 tahun itu hanya 3 jam? 45.000 itu Mbak bekerja di Nikomas selama 4 tahun. 4 tahun. Memang betul jam molornya cuma 3 jam? Lebih. Seharusnya sih tidak segitu. Berapa? Ya kadang kalau sebelum ada peraturan ini ya, kalau kita operator dikejar target tuh sebelum waktunya kerja sudah kerja. Misalkan masuk jam 7, setengah jam kita udah mulai tuh waktu dulu. Istirahat, kadang kita juga kerja juga. Pulang kita sama aja, sudah cekrol balik lagi kalau pas ke tempat kerja. Kalau begitu Mbak, 4 tahun kan ya mengalami serupa ini, walaupun tidak setiap hari, tapi Iya. ada 4-5 hari. Kenapa Mbak ngisinya cuma 3 jam? Kan waktu itu ngisinya juga begini, dipanggilin operatornya. Terus kata personalianya, kalian mengisi ini dihitung dari 2009 bulan Juli sampai 2011 molornya pernah tidak molor, cuman kayak gitu. Kita kan tidak ingat berapa-berapanya itu, kita isi formalitas doang. Terus kita juga dapat gosip jangan banyak-banyak ngisinya, takutnya
orderan dikurangi karena masalah molor ini. Orderan Dari orang luarnya juga, dari investor mungkin. maksudnya dari pemilik merek, dari merek Taiki mungkin. Kami bergegas menemui manajemen Nikomas meminta penjelasan atas timpangnya uang ganti rugi yang diterima buruh. Kedatangan kami ditolak. Mereka menitipkan pesan pada Joko, Ketua SPN Serang, yang kala itu sedang bertandang ke Nikomas. Anggap ini proses sedang berjalan, sehingga tidak mau nanti ada statement-statement yang mengganggu jalannya proses pembayaran, gitu. Sehingga nggak mau memberikan pernyataan-pernyataan, karena memang ada masalah-masalah yang lain mungkin akan mengikuti masalah yang ada sekarang. Pembayaran dicicil dalam 2 tahap. Angsuran pertama pada 20 Januari lalu dan angsuran kedua pada 5 Februari. Namun hingga pertengahan Februari, uang ganti rugi yang dijanjikan itu masih belum terrealisasi. Udah selesai? Yang pembayaran jam molor tuh udah dianggap udah selesai? Belum sih, katanya sih belum. Karena kan kemarin saya ngisi lagi tanda tangan, nggak tahu itu dapet atau enggak. Kayaknya sih tanggal 20 besok katanya, gajian besok. Isinya apa yang kemarin itu? Tanda tangan itu maksudnya tanggal berapa masuk ya, sama tahunnya kan, nama, nomor NIK, alasan kenapa ngisi formulirnya sedikit. Saya isi di situ karena takut masalah isinya. Takut masalahnya kita ngisi molornya banyak kan, nanti ketahuan sama pengawas, dikirain kita ngadu yang enggak kayak gitu. Padahal memang kenyataannya harusnya ngisinya banyak. Memang tulis di situ memang takut masalah. Saya di situ tulisnya takut masalah. Berarti buruh masih belum mendapat haknya. Meski tenggat waktu pembayaran uang ganti rugi sudah terlewati. Malah seperti pengakuan Lia, ia takut untuk mengakui haknya. Pemerintah seharusnya berhenti bersedekap. Karena bagaimanapun juga ini tanggung jawab negara untuk menjamin hak atas pekerjaan dan hak dalam bekerja, termasuk kondisi kerja yang adil dan layak bagi buruh gitu. Jadi pengawasan ini sebetulnya punya mandat yang diberikan oleh undang-undang dan mereka menerima anggaran dari negara untuk memastikan bahwa standar-standar atau syarat-syarat kerja yang ada di dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan itu diterapkan. Nah, yang sudah ada dasarnya saja ini tidak diterapkan oleh pengawas ya dengan berbagai alasan. Tapi Kementerian Tenaga Kerja mengaku belum mampu menerjunkan pengawas untuk memeriksa setiap pabrik secara kontinu setiap tahun.